Horas. Renungan Harian Carpe Diem kembali menjumpai Anda di hari ini Sabtu 6 Agustus 2022. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Indian nomor 209, baitnya yang pertama dan ketiga. Firman Tuhan hari ini adalah yang tertulis dalam Zakaria 14 ayat yang ke-7. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikianlah firman Tuhan. Malam bagi kita hanyalah istilah untuk menunjuk waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Tidak ada yang istimewa. Saat malam, kita masih beraktivitas dengan biasa, hingga tiba saatnya kita tidur untuk bangun di pagi hari. Namun tidak demikian bagi orang Israel. Bagi orang Israel di saat perjanjian lama, malam adalah waktu yang tidak biasa-biasa. Malam adalah waktu yang menghadirkan ketakutan dan kengerian. Sebabnya, ada banyak ancaman yang muncul pada malam hari. Ancaman dari binatang buas yang menerjang, ancaman dari para pencuri atau perampok yang bisa datang secara tiba-tiba, ancaman dari musuh kota yang bisa datang menyerang dengan tiba-tiba juga. Singkatnya, malam adalah waktu yang penuh dengan ancaman dan kengerian. Dan kata malam juga dipakai untuk melambangkan ketakutan dan kengerian. Pada saat bangsa-bangsa menyerang, mengalahkan, dan menjarah Israel, keadaan Israel adalah seperti malam, penuh ketakutan, kengerian, ancaman, dan sebagainya. Harta mereka dijarah dan dibagi-bagi dengan undi. Perempuan-perempuan diperkosa. Setengah dari warga dipisahkan dari keluarganya dan dibuang ke negeri lain. Namun ketika Tuhan datang, Ia memulihkan Yerusalem. Ia datang maju berperang melawan bangsa-bangsa itu.
Dan ketika hari itu datang, hari yang hanya Tuhan yang tahu, malam berganti menjadi siang, dan tidak ada lagi pergantian siang dan malam. Yang ada hanya siang. Artinya, tidak ada lagi ketakutan, ancaman dan kengerian di negeri umatnya. Yang ada hanya kesukacitaan, damai dan kesejahteraan. Demikianlah keadaan umat ketika hari Allah bertindak telah tiba. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kondisi pandemi dan atau kondisi yang tidak baik lainnya telah membuat sebagian atau bahkan semua kita masuk ke kondisi malam, penuh ketakutan dan kekhawatiran, juga kegelisahan tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jika kita memperhatikan berita-berita di media massa, negara-negara di dunia nampaknya sedang bergerak menuju gerbang resesi dan kebangkrutan. Perang Rusia dan Ukraina yang menimbulkan meningkatnya harga bahan bakar dan lain-lain belum berakhir. Namun kini muncul lagi ketegangan yang menuju perang dalam hubungan Cina dan Taiwan. Malam sepertinya masih panjang. Belum nampak tanda-tanda siang akan datang. Dalam kondisi yang demikian, firman Tuhan berbicara bagi kita. Akan ada suatu hari yang hanya Tuhan yang tahu, bahwa malam akan berakhir. Siang akan datang dan tidak akan berganti lagi menjadi malam. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk tekun berharap dan bertahan di dalam Tuhan. Dalam segala kesusahan dan situasi yang menghadirkan kekhawatiran serta ketakutan, janganlah pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ia akan datang dan pasti datang menolong dan merubah kesusahan menjadi kemudahan, kekhawatiran menjadi kedamaian, kesedihan menjadi kesukacitaan. Kapankah itu akan datang? Hanya Tuhan yang paling tahu waktunya, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu bertahanlah dan terus berharaplah kepada Tuhan dan berlindung di dalam Tuhan, sebab malam pun akan digantikannya menjadi siang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, berikanlah kami kekuatan iman untuk terus bertahan dalam pengharapan kepadamu. Sekalipun situasi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, biarlah kami tetap setia dalam pengharapan kepadamu, sehingga Engkau pada waktunya akan tiba, datang dan merubah segala sesuatunya menjadi begitu cerah dan menggembirakan. Tolonglah kami ya Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.